بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. أخواتي في الدين، أعزني الله وإياكم جميعا. Saudari-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan, tidak lupa terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Yang dengan nikmatnya tersebut, yang tentunya dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala kasih kita kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk bisa memperbaiki dunia kita dan akhirat kita. Di antaranya dengan diberikannya kita kesempatan untuk bisa datang ke tempat ini menimba ilmu syar'i. Yang dengan ilmu tersebut kita memperbaiki amalan kita. Perlu diingatkan di sini bahwasannya ilmu bukan untuk dikoleksi. Ilmu bukan berapa juz, berapa ayat, berapa surat yang telah kita hafalkan, berapa hadis yang telah kita hafalkan. Tapi ilmu ini adalah seberapa besar pengaruhnya bisa membuat hati kita lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan seberapa besar pengaruhnya membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau kita ngaji tiap hari, kita belajar ilmu syar'i, hafal banyak surat dalam Al-Quran Al-Karim atau bahkan hafal Al-Quran, banyak hafal hadis, sering datang kajian, tapi jauh kita sama Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, teman-teman semuanya. Makanya datang ke kajian ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, sekaligus amanat. Amanat apa? Amanat untuk diamalkan ilmunya. Insyaallah di siang yang penuh berkah ini kita insyaallah akan mengkaji kisah Luqman Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim menaruh banyak kebaikan, banyak banget. Di antara bentuk kebaikan yang Allah sampaikan lewat Al-Qur'an Al-Karim, disampaikannya kisah-kisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Bukan dongeng penghantar tidur kita, bukan. Bukan kisah-kisah yang kita takjub, wah luar biasa terus udah, enggak. Kisah-kisah tersebut punya tujuan yang mulia, yaitu untuk kita tiru dan kita pelajari. Sekali lagi, untuk kita tiru dan kita pelajari. Banyak kisah dalam Al-Quran Al-Karim. Di antara kisah tersebut adalah kisah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim, walaupun ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah Luqman Al-Hakim ini nabi atau bukan, yang sahih dari perkataan para ulama adalah Luqman Al-Hakim bukan seorang nabi, tapi orang yang saleh yang Allah beri kebijakan. Kenapa Allah taruh kisahnya dalam Al-Quran Al-Karim? Karena memang kisahnya sangat patut untuk ditulis pakai tinta emas. Luar biasa. Kisah Luqman Al-Hakim penuh hikmah, penuh pelajaran yang kita bisa tiru. Dan itu manusia ya, manusia ini butuh contoh. Tabiat manusia butuh contoh. Kita ini dilahirkan, gak tahu apa-apa,
Kita bisa jalan karena diajari jalan, kita lihat orang lain jalan. Kita tabiatnya perlu contoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dari golongan manusia. Orang-orang kafir Quraisy pada bilang, kalau engkau benar nabi dan rasul, kenapa manusia juga? Kalau Allah pengen utus utusan, Allah kirim malaikat, bukan manusia kayak kita. Justru kata Allah, kalaupun kita utus malaikat, kita bakal rubah bentuk malaikat tersebut jadi bentuk manusia. Biar apa? Biar bisa ditiru, dicontoh. Di sini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Luqman Al-Hakim, hamba yang bijak luar biasa. Bijak ini artinya menaruh sesuatu pada tempatnya, betul tempatnya, tidak keliru dan tidak salah. Dan bijak ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang bijak. Bijak ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya contoh lain kebijakan adalah bijaknya Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau belum diutus menjadi nabi dan rasul. Umurnya belum 40 waktu itu. Orang-orang kafir Quraisy bersepakat untuk menghancurkan Ka'bah dengan maksud untuk dibangun ulang Ka'bahnya, karena memang bangunan Ka'bah jelek waktu itu. Harus diperbaiki atau dihancurkan ulang, dibangun ulang. Akhirnya mereka bersepakat untuk menghancurkan Ka'bah, untuk membangunnya kembali. Ketika Ka'bahnya jadi, mereka berselisih. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad? Ini sebelum Rasulullah SAW jadi Nabi dan Rasul. Maka mereka bersepakat, orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, karena Hajar Aswad menurut mereka adalah batu yang mulia ya. Walaupun mereka belum maksudnya agama Islam belum Rasulullah SAW belum diutus menjadi Nabi dan Rasul, tapi mereka tahu bahwasannya Hajar Aswad adalah batu yang mulia. Mereka bersepakat bahwasannya orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram besok hari. Dan ternyata orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram keesokan harinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sangat menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang berhak naruh Hajar Aswad karena memang dikenal bijak dan baik orangnya. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau taruh Hajar Aswad di satu kain, ditaruh di tengah. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam panggil seluruh kabilah, ketua kabilahnya. Kabilah ini dipanggil ketuanya, kabilah itu dipanggil ketuanya, suruh pegang ujung-ujung kain tersebut. Diangkat bareng-bareng, ditaruh sampai dekat tempat Hajar Aswad, diletakkan Hajar Aswadnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua orang-orang Quraisy takjub luar biasa dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bijak luar biasa, nggak mikirin diri sendiri. Semua kabilah senang, gembira, punya andil, bisa meletakkan Hajar Aswad bersama-sama. Ini contoh kebijakan, dan ini nggak dimiliki oleh semua orang, oleh sebagian orang. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kebijakan Luqman Al-Hakim untuk kita tiru kebijakannya dalam mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Luqman ayat 12, "Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah." Dan telah kami berikan Luqman Al-Hakim ini hikmah agar dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur maka syukurnya untuk diri sendiri kebaikannya. Barang siapa yang kufur tidak mau bersyukur, maka Allah Maha Kaya dan Maha tidak butuh. Di sini jelas ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebijakan. Makanya para ulama dengan sepakat mengatakan kebijakan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mulai menceritakan apa yang Luqman lakukan pada anaknya. Ini penting, sekali lagi penting untuk kita perhatikan sebagai orang tua. Walaupun ada yang belum menikah misalnya, bisa dijadikan bekal ilmu kita untuk kedepannya kita. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman menasehati anaknya. Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat ya'idhuhu. Ya'idhuhu. Ya'idhuhu itu mirip atau sama asal kalimatnya sama kalimat mau'izah. Mau'izah sama ya'idhuhu. Di sini
Luqman Al-Hakim dalam mentarbiyah anaknya menggunakan metode mau'izah. Apa itu mau'izah? Mau'izah adalah memerintahkan sesuatu sambil menyebutkan hadiahnya. Atau melarang sesuatu sambil menyebutkan ancamannya. Lakukan ini nak karena begini. Lakukan itu nak karena itu. Dan jangan lakukan ini karena apa. Dan ini penting dalam mentarbiyah anak untuk kita lakukan. Jangan kita cuma memerintahkan anak kita dan kita melarang anak kita saja. Tapi perintahkan dan sebutkan alasannya. Ini namanya mau'izah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya, memberikan mau'izah, melarang dan memerintah sambil menyebutkan sebabnya. Ya bunai, wahai anakku, ya bunayya ini dalam bahasa Arab panggilan yang lembut ya. Panggilan yang lembut, panggilan sayang. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Sedikit terdengar sepele ini. Kumpulan huruf yang kita gunakan untuk memanggil anak kita. Tapi ini luar biasa pengaruhnya. Jangan panggil anak kita, hei tinggi, hei kurus ceking, hei apa, jangan. Panggil anak kita dengan kalimat yang membuat dia dekat sama kita. Karena begitu orang tua dekat sama anak, itu modal yang luar biasa. Dan panggilan-panggilan seperti ini, itu panggilan-panggilan yang membuat anak dekat sama orang tuanya. Jangan pernah sepelekan panggilan. Panggil anak kita dengan panggilan yang mendekatkan kita sama dia, panggilan yang menunjukkan kalau kita sayang dan peduli sama dia. Kayak Luqman Al-Hakim di sini mengatakan ya bunai. Wahai, kalau kita mungkin menerjemahkan kalimat ya bunayya ini tepatnya wahai apa? Ananda mungkin. Atau panggil dengan kalimat sayang yang kita tahu dia suka dipanggil itu. Anak ummah yang pintar misalnya. Dokturah, tabibah, ta'ali. Sini, panggil dengan kalimat atau panggilan yang dia suka. Kata Luqman Al-Hakim, la tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Luqman kepada anaknya, jangan berbuat syirik. Ini menunjukkan Luqman Al-Hakim sangat faham nilai tauhid dan sangat faham bahaya syirik. Karena kalau kita faham bahaya syirik, ya Allah, jangan sampai kesyirikan terjadi di rumah kita. Apalagi di zaman sekarang ya, media, internet, TV, itu banyak kesyirikan yang halus dibuat samar. Kayak ada di TV kartun judulnya Krishna. Dia nggambarin seorang anak kecil yang biru badannya. Dia jelmaan dari Dewa Wisnu, dewanya orang Hindu. Ana pernah menemukan anak kecil nonton ini, terus ana ambil remote, ana matiin, atau ana ganti waktu itu lupa. Si anak ini bilang jangan dimatiin atau jangan diganti. Terus ana bilang kenapa? Itu bagus, enggak ini palsu, enggak beneran, ini bohongan. Kata si anak apa? Enggak itu beneran, kata si anak. Jadi kesian si ibu mungkin pengen mengalihkan anaknya biar anaknya anteng, biar anaknya gak rewel, biar anaknya mau makan, tapi dipertontonkan tontonan-tontonan yang mengandung kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Dan ini perlu kepekaan kita yang luar biasa. Atau suka ada juga ini kayak sinetron-sinetron pendek judulnya Ikan Emas Ajaib misalnya. Yang terus diajarkan si anak itu minta ke ikan emas ini. Kalau ikan emas ini diminta, dia bisa kasih. Dan banyak acara-acara lain yang kita nggak sadar ternyata itu mengikis akidah anak kita. Dan ketika anak tumbuh di atas akidah yang salah, ini bahayanya luar biasa. Dan perlu kita ketahui bahwasannya anak ini amanat dari Allah. Selain nikmat, amanat. Yang harus kita jaga amanatnya dan akan diminta pertanggungjawaban kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Sulaiman Ibn Salimullah Ruhaili hafizahullah taala ketika menjelaskan hadis perintahkan anakmu sholat ketika mereka umur 7 tahun dan pukullah anakmu ketika dia meninggalkan sholat ketika ia umur 10 tahun. Kata Syekh Sulaiman apa? Kita mukul anak
umur 10 tahun karena dia meninggalkan sholat, itu boleh kalau kita memang benar-benar sudah mencontohkan sholat, sudah mengajarkan sholat. Kalau kita gak pernah nyuruh anak kita sholat, kita gak pernah ngajarin anak kita sholat, itu orang tuanya yang harus dipukul. Artinya apa? Artinya anak kita ini gak tahu apa-apa, perlu bimbingan dari kita. Jangan dibiarin anak kita begitu aja hidup tumbuh tanpa ada bimbingan syar'i dari kita. Dan untuk membimbing kita perlu ilmu. Maka dalam mentarbiyah anak ini ada ilmunya. Jangan berbuat syirik sama Allah Subhanahu wa taala, karena memang syirik ini dosa yang tak termaafkan. Gak ada obatnya. Orang berbuat syirik sama Allah tempatin di neraka. Di zaman sekarang nilai syirik dikecilkan. Orang ngebunuh tetangganya, semua tetangganya dibunuh. Satu rumah. Dari bapak sampai anaknya, semuanya dibunuh. Itu lebih ringan dibandingkan orang berbuat syirik akbar. Bayangkan sekarang orang bunuh satu keluarga, rumah dihabisin sama dia. Diapain kira-kira sama warga? Digebugin, pasti disiksa sampai mati pelakunya. Sekarang pelaku syirik diacungin jempol. Wal'iyadzubillah. Kenapa? Karena fitnah yang terjadi di zaman sekarang. Orang dikecilkan nilai syirik ini, seakan-akan syirik tuh gak apa-apa. Selagi dia gak ganggu kita, selagi dia, atau bahkan dia berbuat baik sama orang, berbuat syirik gak apa-apa. Wal'iyadzubillah. Di sini Luqman sangat faham bahaya syirik, sampai Luqman mengatakan apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Jaga tauhid anak kita. Kita lagi makan sama anak kita. Kita bilang sama anak kita, nak, itu makanan yang kita suap, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih, dihabisin makanannya. Biar nih anak ini tauhidnya kencang. Biar dia tahu hatta makanan, perkara sepele yang dia tiap hari lakuin, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Luqman Al-Hakim? Inna syirka la zulmun azim. Ini yang tadi kita sebut mau'izah. Melarang anaknya dengan menyebutkan sebabnya. Jangan berbuat syirik. Karena syirik adalah kezaliman yang paling besar. Gak ada yang lebih zalim dari berbuat syirik. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa ta'ala disamakan dengan makhluk yang lemah. Allah yang maha kuasa disamakan dengan makhluk yang suka butuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelipkan wasiat Allah di antara wasiat Luqman pada anaknya. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami beri wasiat pada manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Ini kewajiban ya, orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita, orang tua kita. Gak manfaat kita bisa senyum, ketawa, berbuat baik sama orang lain, di rumah kita kurang ajar sama ibu kita, sama bapak kita. Gak ada manfaatnya kita senyum, salaman sama orang di luar, terkenal ramah orangnya, tapi gak pernah ajak obrol orang tuanya. Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berbuat baik sama orang tua kita. Kemudian Allah lanjutkan, hamalathu ummuhu ala wahnan ala wahn. Ibunya mengandungnya susah di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kemudian disusui, disapih 2 tahun agar engkau bersyukur padaku, kata Allah, dan juga bersyukur pada orang tuamu. Ini ada rahasia luar biasa di ayat ini. Apa? Kalau kita pengen anak kita bakti sama kita, sebutkan kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua pada anaknya. Allah di sini menyebutkan orang tuamu, ibumu telah mengandungmu susah di atas kesusahan, disusui, disapih setelah 2 tahun agar engkau bersyukur padaku, kata Allah, dan juga pada orang tuamu. Kalau anak pengen bersyukur, berterima kasih sama orang tua, sebutkan kebaikan orang tua. Dan ini bagus kalau dilakukan oleh suami sama istri. Suami sama istri saling bantu-membantu. Suaminya bilang sama anaknya, nah, ibu itu dulu hamil 9 bulan, berat. Makin bulan makin berat kandungannya, tapi dielus perutnya, ditungguin kamu lahir. Begitu kamu lahir, kamu diciumin sama ibu kamu. Itu suami yang ngomong.
Biar si anak tahu ternyata ibunya ini sayang sama dia. Ibunya ini udah berat, lelah, capek ngurus dia. Si anak biar tahu. Makanya keletihan orang tua, kebaikan orang tua, sebutin buat anak. Si ibu juga ngomong sama anaknya, nak, kamu tahu bapak keluar pagi pulang sore kemana? Bapak cari nafkah, capek, panas di luar, terkadang bapak kehujanan. Buat siapa? Buat ibu, buat mama, buat umi, buat ummah, sama buat kamu semuanya. Biar si anak bersyukur sama orang tuanya. Dan ini nilai tarbiyah. Dan ini nilai tarbiyah. Makanya tarbiyah itu pahalanya besar di sisi Allah. Karena apa? Karena memang ngelakuinnya juga setengah mati. Ngelakuinnya setengah mati dan butuh kesabaran yang luar biasa. Apalagi anaknya rewel. Kadang kita nggak kuat mulut, kadang kita nggak kuat tangan. Kadang kita nyesal, kita ulangin itu lagi. Tarbiyah itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuat bakti anak kita sama kita, sebutkan kebaikan, jerih payah yang telah kita lakukan untuk anak kita. Jangan sampai anak salah faham. Fahamnya apa? Fahamnya orang tua tuh pengennya sendiri. Enggak. Kita pengen buat kamu yang terbaik. Biarin anak faham itu. Biar nanti dia besar balas budi. Kalau ini dilakukan sama dengannya berterima kasih. Kalau ini tidak dilakukan sama dengannya apa? Nuntut nanti ketika dia sudah besar. Agar bersyukur pada Allah dan juga bersyukur pada orang tuanya. Ilayyal masir, dan akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat syirik, jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan dekati orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Ini Allah Subhanahu wa taala kasih contoh yang mentok. Kasih contoh yang mentok. Apa? Kasih contoh dosa yang paling besar. Kalau orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat dosa paling besar, yaitu syirik. Bukan maksiat. Orang tua kita perintahkan kita, misalnya orang tuanya ngomong, nih bisnis ganja lagi bagus nih. Ini agak ringan contohnya. Di sini Allah mencontohkan apa? Kalau orang tuamu mengajakmu berbuat syirik, jangan taati dia. Tapi dekati dia dengan cara yang baik, ditolak pun dengan cara yang baik. Dan ini luar biasa ya. Hak orang tua ini, Dan kita jangan pengen enaknya aja sebagai orang tua, pengennya dibaktiin. Tapi kita waktu dulu gak pernah berbuat baik sama anak kita. Enggak. Wahal jaza'ul ihsan illal ihsan, kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Capek-capek kita di awal, ikhlas buat Allah, mentarbiyah anak kita. Insya Allah, Allah akan berikan bakti anak kita ke kita. Kalau orang tuanya memerintahkan kita untuk berbuat syirik, apalagi dosa yang lain, maka tolaklah dengan cara yang baik. Dan penolakan kita, sikap kita ke orang tua, baik buruknya itu bisa kita lakukan dengan perkataan, atau dengan perbuatan, atau dengan sikap. Wattabi' sabila man anaba ilai, thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah mengingatkan tentang negeri akhirat. Kata Allah, wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang yang suka bertobat. Kepadakulah kalian akan kembali, dan aku akan beritahu kabar kalian tentang amalan kalian di dunia. Ini penting buat kita untuk ingatkan diri kita, anak-anak kita sama akhirat. Kalau anak kita Masya Allah hafal Quran, kita bilang sama anak kita apa? Kalau kamu hafal Quran, Allah bakal kasih kamu hidayah, petunjuk biar kamu sampai ke surganya Allah. Banyak ikatkan perkataan kita sama negeri akhirat. Dan ini bukan perkara yang perlu kita ingatkan sama anak kita aja, tapi ini anak kira perkataan yang perlu kita ingatkan diri kita semuanya. Wallah, dunia, kata Rasulullah, dunia mal'unah. Dunia ini terlaknat. Wa mal'unatun ma fiha, dan terlaknat apa yang di dalamnya. Terlalu murah, terlalu rakhis. Ketika kita memberikan amalan kita
untuk dunia. Wallah amalan itu banyak. Kita ngumpulin pahala gampang. Baca Quran nih, 1 huruf 10 pahala. Sampai kata Rasulullah, la aqul alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Aku tidak bilang alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Pahala itu gampang. Tapi yang susah apa? Menjaga pahala kita untuk ikhlas. Dan sampai ditimbang nanti di hari kiamat, dan itu bermanfaat mendatangkan rahmat Allah. Ini yang susah. Jangan pernah kita beramal buat dunia. Wallah, ruginya luar biasa. Dunia ini, apa kata seorang penyair? Kullu ma fawqa turabi turabu. Apa yang ada di atas tanah, tanah semuanya. Mayanfa'. Ingat negeri akhirat terus dalam amalan kita semua. Dalam ketika kita bermaksiat, kita bilang, ya Allah, saya bakal mati. Terus maksiat ini yang tanggung jawabin siapa kalau bukan saya? Mau jawab apa depan Allah Subhanahu wa taala? Ini sering-sering ada di kepala kita. Biar apa? Biar selamat jalan kita. Kemudian Allah melanjutkan nasihat Luqman pada anaknya. Ya bunai, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku. Lihat ya di sini Luqman terus mengulang-ulang panggilannya ya bunayya ya bunayya. Innaha in taku mithqala habbah. Dosa sekecil apapun yang kamu lakukan. Fi sakhratin, di dalam batu. Au fis samawati au fil ard, di langit walaupun di belahan bumi mana saja. Ya'ti bihallah. Allah akan mendatangkan maksiat itu nanti di hari kiamat. Ini juga apa ya? Ini juga rahasia yang luar biasa. Luqman Al-Hakim benar-benar Allah beri hikmah itu kelihatan di sini. Semua nasihatnya Luqman tertata rapih. Luqman di sini memerintahkan anaknya apa? Ngasih tahu Luqman, kalau kamu berbuat maksiat di batu, di langit, di bumi manapun, Allah bakal datangkan itu hari kiamat. Luqman mengajarkan pada anaknya muraqabatullah, untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan banyak orang tua sekarang melakukan kebalikannya. Dia bilang sama anaknya apa? Jangan macem-macem. Mata kita selalu ngelihat. Punya anak kuliah di luar negeri, punya anak sekolah di luar negeri, telepon anaknya, jangan macem-macem di sana. Abah punya teman yang mantau kamu di sana. Si anak dibikin takut sama pandangan orang tuanya. Si anak dibikin takut sama pandangan manusia. Dan dia bakal bermaksiat ketika dia terbebas dari pandangan manusia. Kenapa? Karena tidak diajarkan untuk muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang sama anak kita, Bapak lihat kamu. Kemana kamu pergi, Bapak tahu apa yang kamu lakuin. Jangan. Biasakan anak kita untuk apa? Untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga penting untuk kita lakukan. Wallah, mata manusia terbatas. Dan semua nanti bakal ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati nanti bakal diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering ana sampaikan, buat berbicara itu hati-hati. Buat berbicara itu hati-hati. Nyesel ngomong itu lebih berat dibandingkan nyesel diem. Coba tadi diem. Coba tadi gak usah ngomong. Itu tuh lebih berat dibandingkan, aduh tadi kenapa diem ya. Hati-hati, pengen ngomong hati-hati, pengen ngelakuin hati-hati. Makanya diem ini terkadang ilmu yang perlu kita pelajari. Makanya para ulama mengatakan apa? Belajarlah diam sebagaimana kita belajar ngomong. Maksiat ini Allah Subhanahu wa taala bakal minta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Apa? Lisan kita, hati kita. Apalagi ketika
maksiat tersebut dilakukan sama hamba Allah. Paling ruwet hubungan sama Bani Adam. Paling ruwet hubungan sama Bani Adam. Hubungan sama Allah Subhanahu wa taala, kita buat dosa, kita tobat, hilang. Tapi hubungan sama manusia ditagih nanti di hari kiamat. Nggak bisa lari kita. Sampai nanti di hari kiamat kata Allah apa? Kalau orang perlu korbanin anaknya biar dia selamat, bakal dikorbanin anaknya. Wa fasilatuhu allati tu'wih, dan orang-orang yang dulu di bumi melindungi dia, kalau dia bisa bebas di hari kiamat dengan mengorbankan orang yang berjasa sama dia dulu, dia bakal korbankan orang tersebut. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih. Di hari kiamat kalau sedunia bisa kita korbanin, yang penting kita sendiri selamat, kita bakal lakuin nanti di hari kiamat. Saking apa? Berat perkaranya, bukan ringan. Wallah, kita nih terkadang harus pikir gimana nanti, jangan nanti gimana. Nanti itu kita harus perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban dari kita. Apa yang akan kita jawab? Kemudian Luqman melanjutkan wasiatnya dengan mengatakan, ya bunai, wahai anakku, aqimus salah, dirikanlah salat. Aqim dalam bahasa Arab arti dirikanlah, bukan if'al atau salli. Salatlah atau kerjakan salat, bukan. Tapi aqimis salat, tegakkan salat. Karena memang salat itu harus ditegakkan. Didatangkan wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya untuk lebih lengkapnya. Itu kita ajarkan sama anak kita. Anak demi Allah pernah didatengin anak umur 22 tahun atau 21 tahun, lupa. Antara itu 21 sampai 22. Dibilang ke anak, Nasir, anak belum hafal doa tahiyat. Belum hafal doa tahiyat. Ada lagi bapak-bapak umur 40 lebih, hampir 50. Muslim, dari awal Muslim. Dia bilang apa enggak? Belum hafal surat ayat kursi. Ini kayak gini tuh ada. Mungkin salah satunya anak kita, tapi mungkin kita gak paham dan gak ngeh. Gak pernah kita tanyain anak kita dudukin sini. Udah hafal belum bacaan-bacaan sholat? Dan yang surat pertama yang perlu kita hafalkan anak kita itu Al-Fatihah. Yang pertama kali harus kita hafalkan anak kita surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini adalah rukun sholat kita gak bakal sah tanpa Al-Fatihah. Dan kalau bisa, jangan sampai anak kita bisa surat Al-Fatihah atau hafal Al-Fatihah dari guru ngaji, guru TPA. Sayang pahalanya. Al-Fatihah ana yakin minal alif ilal ya, hafal semuanya Al-Fatihah. Ajarin anak kita dudukin, insya Allah. Telaten kita berapa kali, 10 kali belum hafal, 12 kali, 20 belum hafal, 50 kali, 100 kali baru hafal, gak apa-apa. Kalau kita tahu pahalanya kita bakal sabar buat itu. Dudukin anak kita, cek hafalannya, coba Al-Fatihah, mama mau dengar. Coba Al-Fatihah, ummah mau dengar. Coba Al-Fatihah, umi mau dengar. Kita dudukin suami kita bilangin, bah, coba kita cek hafalan anak kita, sholat anak kita. Harus dilihat, gak boleh didiamin. Ingetin anak kita buat sholat. Dan ini tentunya sekali lagi apa? Harus pertama kali dilakukan oleh orang tua. Gak bisa orang tua pakai jurus ini, apa namanya? Telunjuknya, suruh-suruh. Anak butuh contoh, bahkan contoh itu biasanya lebih melekat buat anak dibandingkan omongan. Contohin. Makanya di antara sunnahnya, laki-laki sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Di antara hikmah yang dikatakan oleh para ulama apa? Agar anak mendapat contoh sholat dari ibu dan bapaknya. Dan kalau perlu si bapak kalau pengen ke masjid bilang sama anaknya, nak bapak ke masjid dulu ya. Ke masjid dulu ya, biar si anak tahu kalau si bapak ini pergi sholat. Dan bapaknya adalah orang yang menjaga sholat. Sholat, wallah ibadah pertama kali yang bakal Allah Subhanahu wa ta'ala tanya nanti di hari kiamat.
Jangan terlalu kesian sama anak kita yang kebablasan, karena sayang itu ada dua. Ada sayang yang syar'i, ada sayang yang tabi'i. Asar ini? Belum. Baik. Naam. Sayang itu ada dua, ada sayang yang syar'i, ada sayang yang tabi'i. Sayang yang syar'i itu sayang yang sesuai syar'i. Sayang tabi'i ada sayang yang enggak sesuai sama syar'i. Kayak apa misalnya? Kita bangunin anak kita salat subuh. Baru pulang dari Semarang nih, dari Jawa Tengah. Baru pulang dari Semarang sampai rumah jam 2 malam. Subuh azan Allahu Akbar, bapaknya bangun. Pengen bangunin anaknya kesian. Pengen bangunin subuh kesian. Aduh, mungkin dia masih capek. Ini syar'i atau tabi'i? Ini tabi'i, nggak boleh dilakuin. Kalau dia sayang sama anaknya yang syar'i, bangunin anaknya. Nah, ayo bangun. Nanti habis ini tidur lagi nggak apa-apa kalau memang masih capek, kelelahan semalam habis safar. Yang penting sholat dulu subuh, ayo. Nggak boleh kita kesian. Aduh, ini kita lagi jalan-jalan ke puncak, udaranya dingin, nginep di villa, pengen bangunin anaknya kesian, takut kedinginan. Ini sayang yang bagus apa nggak bagus? Nggak bagus. Kalau kita sayang sama anak kita bangunin anak kita. Dan pembiasaan sholat ini lama ya. Pembiasaan sholat ini lama. Jangan, ini tarbiyah itu nggak ada yang simpel, nggak ada yang balikin tangan terus beres, nggak. Butuh minggu-minggu, bulan-bulan, sabar kita sama anak kita terus. Makanya kata para ulama apa? Al-hidayah biadillah, walakin at-ta'dib biadil aba. Hidayah itu di tangan Allah, tapi memberikan adab yang benar sama anak tugas orang tua. Dosa orang tua loh, dosa ketika dia meninggalkan tarbiyah. Saya mau kerja aja, bil khusus perempuan. Boleh kerja, bukan gak boleh. Cuman ketika kerjaan tersebut membuat tarbiyah kita sama anak kita lalai, nggak boleh. Makanya ada ustadz namanya Ustadz Sufyan Baswedan, mungkin pada tahu semuanya. Dia bikin buku namanya buku Ibunda Para Ulama. Di balik kesuksesan para ulama ada seorang ibu yang hebat. Ini ibu-ibu semuanya pada punya kekuatan super, sakti-sakti semuanya ini. Tapi banyak ibu-ibu yang kehilangan kesaktiannya dan kehilangan powernya karena HP, karena acara-acara yang lain. Boleh, nggak apa-apa. Cuman ketika kita mestinya dapat pahala yang besar, hilang itu semuanya. Karena apa? Karena sibuknya kita sama urusan yang lain. Karena tarbiyah itu dilakukan sama ibu dan bapak, tapi lebih besar porsinya ibu. Dan tarbiyahnya ibu sama anak itu tidak bisa tergantikan. Mau laki-laki kuat, perkasa, gede, besar tenaganya, enggak bisa nggantiin ibu. Makanya ibu ini luar biasa, dalam tarbiyah luar biasa. Walaupun sosok bapak juga diperlukan. Sampai kata para ulama, kalau ada anak yang ibunya meninggal, cari sosok penggantinya. Nggak bisa hidup di bawah naungan bapak saja, nggak bisa. Cari sosok ibu. Apa? Neneknya kah? Halehnya kah atau bibinya? Amehnya kah atau bibinya juga? Cari sosok lain. Untuk apa? Untuk menggantikan sosok ibu yang dicontoh sama anak. Itu harus ada. Pun bapak begitu. Kalau bapak ada istri, bapaknya meninggal. Si anak ini harus dapat sosok contoh. Kakeknya, pamannya. Atau dalam masalah ibadah kita tunjuk kakeknya. Jadi kayak kakek kamu. Ibadahnya luar biasa. Jadi kayak paman kamu. Sukses orangnya, baik akhlaknya. Harus diberikan tokoh contoh untuk ditiru sama si anak. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Subhanallahil azim. Ini luar biasanya Luqman juga ya. Sangat bijak dan ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Luqman?
Coba kamu amar ma'ruf nahi mungkar. Anaknya disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini para ulama mengatakan apa? Kita suruh anak kita untuk ajak temannya berbuat baik. Jadi jangan cuman kita kasih kebaikan, kita tanamkan kebaikan pada anak kita, tapi kita suruh dia ajak temannya. Karena orang Arab bilang apa? In lam tad'u tud'a. Kalau kamu enggak ngajak, kamu yang bakal diajak. Di sini Luqman suruh anaknya jadi orang yang ngajak. Dan ini protek kedua buat anak kita. Setelah kita latih anak kita sampai bagus agamanya, dia butuh protek kedua. Apa proteknya? Suruh dia jadi orang yang mewarnai, yang ngajak. Kalau dia nggak jadi yang ngajak, dia yang bakal diajak. Kalau yang ngajak baik, kalau yang ngajak buruk, rusak anak kita. Capek kita tarbiyah di rumah, 2 hari rusak di jalanan sama orang. Ana pernah kumpul waktu itu ada acara di bulan Ramadan, kumpul sama sebagian pemuda remaja yang kena narkoba. Kita kumpul bareng di rehabilitasi ini. 9 dari 10 kebawa teman. Narkoba kebawa teman. 9 dari 10. Hati-hati sama yang namanya teman. Kita gak tahu anak kita di rumah baik, di luar temenan sama siapa. Suruh anak kita jadi orang yang mewarnai, bukan orang yang diwarnai. Orang yang ngajak, bukan yang diajak. Jadiin pede sama dirinya sendiri. Jangan gak enakan sama teman. Kalau temannya salah, tinggalin. Kalau bisa nasehatin temannya, kalau gak bisa tinggalin. Ini jadi protek kedua buat anak kita. Dan ini luar biasanya Luqman dalam mentarbiyah anak. Dan Luqman ini subhanallah sampai dikenal namanya Luqman Al-Hakim. Luqman yang bijak. Sedikit ada kisah yang lain dari kisah Luqman. Dia itu pernah, Luqman ini dikatakan oleh sebagian ulama tarikh, dia ini orang budak. Budak hitam. Pernah sama tuannya disuruh sembelih kambing. Wahai Luqman, keluarkan padaku 2 anggota tubuh yang paling buruk dari kambing tersebut. Disembelih sama Luqman, dikeluarkan hati sama lisannya ini kambing. Kata tuannya, kenapa lisan sama hati? Wallah, dengan 2 anggota ini, lisan dan hati, orang bisa masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu sembelihkan aku yang lain, keluarkan bagian terbaik dari kambing tersebut. Dikeluarkan oleh Luqman apa? Lisan dan hati juga. Dengan lisan dan hati ini orang bisa sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Budak hitam tapi bijak luar biasa. Di sini di antara kebijakannya apa? Ngasih protek kedua sama anak kita. Suruh anak kita pede. Karena baik terkadang sendirian susah. Kalau rame-rame gampang. Kita sampein sama anak kita. Kalau temennya salah, diajak temennya, dibilangin temennya. Yang salah itu gak boleh kita ikutin. Nah, ini kita sampaikan sama anak kita. Jangan sampai anak kita rusak. Karena kalau kata orang Arab apa? As-sahib sahib. Teman itu narik. Teman itu narik. Makanya kadang teman itu lebih jahat dari setan. Nah, lebih jahat dari setan. Setan cuma bisa bisikin. Ayo lakuin ini, jangan lakuin ini. Cuman bisikin. Teman, oh kalau dia gak ikut musuhin. Wah gak enak langsung. Teman bisa narik, paksa temen yang lain. Beda sama setan. Hati-hati sama yang namanya teman. Bahkan Rasul SAW pernah bersabda apa? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung temannya. Kalau pengen tahu orang, lihat temannya. Makanya orang tua kalau pengen nikahin anaknya, kita punya anak perempuan, ada yang datang minta anak kita, laki-laki. Di antara yang kita tanyakan apa? Iya, kita boleh cari tahu tentang keluarganya, apakah dari orang tua baik, gimana keluarganya. Di antara yang perlu kita tanyakan, siapa teman-temannya. Oh, kalau kata orang Arab apa? At-tuyur ala ashkalihim taqa. Burung itu sesuai dengan jenisnya dia kumpul. Burung merpati nggak ada yang kumpul sama elang. Burung gereja nggak ada yang kumpul sama merpati. Pun begitu manusia. Baik kumpul sama yang baik. Jahat kumpul sama yang jahat. Datang orang pengen minta anak kita tanya siapa temannya. Jangan cuma tanya siapa keluarganya.
siapa temannya. Teman ini pengaruhnya besar. Makanya jangan sampai anak kita capek dirusak sama orang di luar 2 hari. Ditarbiyah sama orang tuanya 20 tahun. Pas 20 tahun dia lari kabur sama pacarnya yang baru dia kenal 2 bulan. Dia berani tinggalin orang tuanya yang tarbiyah dia puluhan tahun. Untuk pergi bersama pacarnya yang dia kenal baru 2 bulan. Habis anak kita. Saat kok berat amat ya tarbiyah? Iya. Bukan berat ketika kita jadikan tarbiyah itu kewajiban kita. Bakal enak, bakal ringan kita ngelakuinnya. Dan ingat-ingat pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbir ala ma asabak, kata Luqman, dan sabar dari apa yang menimpamu. Karena anak ketika ngajak temannya berbuat baik, pasti dimusuhin. Kalau anak kita dimusuhin, kita bilang, musuhin gak apa-apa. Dibanding kita teman sama orang jahat, mendingan dimusuhin gak apa-apa. Teman banyak, jutaan. Ini gak mau temenan sama kita karena dia jahat, kita baik, tinggalin. Inna dzalika min azmil umur, karena perkara tersebut adalah kebaikan yang kuat. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau palingkan, kata Luqman, jangan kau palingkan mukamu. Gak mau diajak ngomong dan gak mau ngomongin orang. Maksudnya gak mau ngajak ngomong orang dan gak mau diajak ngomong orang. Kata Luqman, jangan kayak gitu. Itu sombong namanya. Allah gak suka sama orang yang sombong. Luqman ngajarin anaknya akhlak yang baik. Sama orang yang lebih tua umurnya hormat. Sama orang yang lebih muda umurnya sayang. Ini yang harus kita ajarin sama anak kita. Jangan sombong, gak mau nengok kanan kiri, gak mau ngajak ngomong orang dan gak mau diajak ngomong. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Kalau jalan pelan-pelan, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Waghdud min sautik, kecilkan suaramu, kata Luqman. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk adalah suara keledai. Ini Luqman ngajarin akhlak sama anaknya. Ajarin akhlak sama anak kita. Kadang anak sering sampaikan, kita masukin anak kita ke pondok pesantren. Demi Allah, keluarnya anak kita dari gerbang pondok pesantren, ilmunya sedikit, akhlaknya tinggi, lebih baik dibandingkan tinggi ilmunya, akhlaknya rendah. Dan ini krisis akhlak di zaman sekarang ini luar biasa. Di antaranya apa? Banyak kelalaian yang terlewatkan oleh kita. Ana gak mau bilang kita lalai karena insya Allah mudah-mudahan kita berusaha lah. Mungkin ada yang terlewat oleh kita. Kecilkan suara, jangan jerit-jerit. Banyak orang tua bawa anaknya ke masjid dengan niat mentarbiyah sholat berjamaah. Tapi gak diajarin adab sholat di masjid. Bertamu ke rumah orang. Atau menjenguk orang sakit. Ke rumah sakit, ini ada yang sakit nih, kita datang bawa anak kita. Anaknya ngegoda di sana. Anaknya jerit-jerit di rumah sakitnya orang lagi sakit. Bagus, ini artinya apa? Kita ingin berbuat baik tapi ada kebaikan yang terlewat. Apa? Al-adabu wal-akhlaq. Adab dan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka penting bagi kita untuk menyalurkan pengetahuan kita tentang akhlak pada anak kita. Karena akhlak zaman dulu, orang dulu luar biasa ya. Orang dulu ini bertamu ke rumah orang, ada akhlaknya, ada adab-adabnya. Sekarang agak berkurang itu. Kenapa? Tarbiyah dan fitnah yang luar biasa di zaman sekarang. Sampai di sini selesailah wasiat Luqman Al-Hakim. Dan jika kita lihat nasihat Luqman, ternyata nasihat Luqman ini ada 3 intinya. Pertama perkara akidah. Yang kedua perkara ibadah. Akidah apa? Jangan berbuat syirik.
keyakinan, diajarkan keyakinan, jangan berbuat syirik, ingat akhirat, tadi kita udah bahas. Ternyata nasihat Luqman juga apa? Aqimus shalah, dirikan sholat, nasihat tentang ibadah yang kedua. Dan yang ketiga nasihat tentang akhlak. 3 ini makanya Luqman, Allah ngomongnya kayak biasa. Tapi kalau kita lebih jeli ngelihatnya, ternyata tersusun rapi dan punya pelajaran-pelajaran yang kita bisa pelajari. Dan kalau kita pelajari ini, kita bakal bilang apa? Sangat patut kisah ini untuk Allah ceritakan dalam Al-Quran Al-Karim. Untuk menjadi contoh sampai hari kiamat buat seluruh para orang tua. Akidah, ibadah, akhlak. Dan kalau anak kita baik, kita yang senang. Anak itu invest. Anak mau tanya, ada kalau kita beli gedung harganya 2 miliar atau satu rumah kita beli 2 miliar. Ternyata rumah kita kena gusuran satu proyek besar, proyek raksasa misalnya. Akhirnya rumah kita ditawar sama orang 10 miliar. Untung berugi? Untung, beli 2M dibeli 10M. Senang luar biasa. Wah, invest yang luar biasa itu. Kita terkadang pandai dan pinter ngitung dinar kita, ngitung uang kita. Tapi kurang pinter ngitung pahala. Wallah kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min 3. Orang mati tidak tersisa dari amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Wallah kita di kuburan. Nanti di hari kiamat orang tua dikasih mahkota sama Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya bingung. Atau diselamatkan dari neraka, diangkat derajatnya. Orang tuanya bingung. Kata Allah apa? Listighfari waladika lak. Karena istighfar anakmu untukmu. Ya Allah. Mudah-mudahan kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki diri kita, memperbaiki keturunan kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti sama kita, bermanfaat bagi umat, bermanfaat untuk orang tuanya di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan tafadhal, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk bersabar dalam mendidik anak di zaman sekarang ini, dan bagaimana cara menasihati anak kita yang sholatnya selalu terburu-buru? Naam. Sabar susah ya. Sabar ini kumpulan huruf yang mudah diucap. Sabar itu S-A-B-A-R. Gampang banget. Tapi ngelakuin ini setengah mati. Apalagi buat orang yang pemarah, punya sifat pemarah. Susah sabar itu. Apalagi anak. Kadang anak itu ya Allah ya Rabb. Kadang kita sampai main tangan sama anak kita. Tapi buat sabar dalam mendidik anak, yang pertama minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta tolong sama Allah. Jadikan ya Allah aku nih hamba yang bisa sabar ya Allah. Yang pertama minta tolong sama Allah, berdoa. Yang kedua,
Coba diingat lagi, anak itu masih kecil. Anak itu gak kayak kita. Sangat wajar ketika anak kita bilangin, dia gak langsung nurut, sangat wajar. Jadi lebih dipakai di akal kita bahwasannya anak itu adalah manusia yang masih kecil akalnya. Itu lebih dimaklumi jadi anak ini. Tapi maklum itu bukan didiamin ya, dikasih pengarahan. Dan bagaimana cara menasihati anak kita yang sholatnya terburu-buru? Yang pertama, dijelaskan bahwasannya tumakninah itu adalah rukun sholat. Gak boleh orang sholat buru-buru. Diceritakan kisah orang yang sholat buru-buru sama Rasulullah, suruh balik lagi, suruh sholat lagi, suruh balik lagi, sholat lagi. Sampai akhirnya sholatnya gak buru-buru. Baru dibilang benar. Dan contohkan sama kita. Karena orang-orang yang terburu-buru sholatnya tadi yang sama Rasulullah disuruh balik sholat lagi, orang itu ngomong, ya Rasulullah, aku gak bisa sholat yang lebih baik dari ini. Akhirnya diajarin sama Rasulullah. Kalau sholat, ruku sampai benar rukunya, baru berdiri. Berdiri sampai benar berdirinya, sujud sampai benar sujud. Dan sholat itu ada rasanya. Sholat ada rasanya. Ruku ada rasanya. Kalau kita khusyuk dalam ruku kita, ya Allah, wallah nikmat luar biasa. Benar Rasulullah ketika Rasulullah bilang apa? Jazakillah khair. Kepada Bilal, arihna bisalah, wahai Bilal, rehatkan kami dengan sholat. Karena luar biasa. Itu kalau kita khusyuk, Allahu Akbar. Wallah rontok, masalah kita rontok semuanya. Kita sujud, kita ngadu sama Allah. Wallah ada rasanya. Sujud ada rasanya, ruku ada rasanya. Tahiyat, salam, wallah nikmat. Kita bakal jadi orang yang rindu sama sholat. Tapi banyak sholat kita gak benar. Buru-buru pengen salam. Kenapa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pertanyakan. Kita banyak gak merasakan manisnya iman. Enaknya sholat nih kita gak paham. Karena mungkin kita juga terburu-buru dalam sholat kita. Makanya mungkin dalam masalah ini bisa kita kasih contoh dan kita kasih pengertian lebih pada anak kita. Bagaimana menghadapi keluarga yang akhlaknya belum berubah, walau sudah kita nasihati dan terkadang mengurus kesabaran. Nah, keluarga yang belum benar akhlaknya, jadi akhlak ini sebenarnya bisa nular ya. Akhlak itu menular. Dinasehati kalau memang belum atau nasihat ini nasihat jangan sekali dua kali ya. Kita harus sabar jadi orang yang pengen nasihatin orang. Jangan udah dibilangin gak mau tahu itu orang. Jangan. Dibilangin berapa kali? 1-2 kali ya, terus sabar berapa kali. Kalau tetap mereka gak mau merubah akhlaknya, bahkan menyakiti kita, tinggalin. Kita gak butuh sama sebagian orang yang merusak dunia sama akhirat kita. Atau merusak kesabaran kita justru. Tinggalin. Kadang banyak orang yang nyakitin kita, sebenarnya bukan kita yang kesian, dia yang kesian. Nah, Ustadz, izin bertanya bagaimana hukum perempuan yang memilih untuk mendikitkan bahkan tidak memiliki anak, apakah termasuk dosa besar? Mohon nasihatnya, terima kasih. Nah, Rasul SAW bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bakal senang kalau umatnya banyak jumlahnya. Anak ini nikmat ya. Kalau pengen lihat nikmatnya anak, lihat orang yang enggak punya anak. Terkadang kita ini Allahu Akbar. Betul, mungkin sebagian orang bilang apa? Kita nggak mau pengen punya anak aja tapi lalai dalam mentarbiah. Iya. Tapi anak ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya anak. Ketika kita mampu dan diberi kemampuan untuk punya anak, nggak ada masalah. Jangan nggak punya anak, punya anak. Wallah kita bakal nyesel nanti ketika kita tua, dan kita bakal nyesel ketika kita di kuburan. Anak ini Allah Subhanahu wa taala bakal kasih kita pahala banyak lewat anak kalau kita benar-benar jaga anak kita. Banyak fadilah-fadilah disebutkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya apa? Barang siapa yang mendidik anak perempuan, 3 anak perempuan, atau bahkan 2, dan baik dalam mentarbiahnya, akan menjadi penghalang
dia sama nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang punya anak-anaknya meninggal. Sampai nanti orang tua yang punya anaknya masih kecil tuh anaknya meninggal. Apa kata Allah? Nanti di hari, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat ada kaum yang jalannya pelan-pelan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka jalannya pelan-pelan? Dan Allah Maha tahu. Dikatakan oleh anak tersebut apa? Mereka dikatakan oleh para malaikat, mereka menunggu orang tua mereka untuk masuk surga bareng sama anaknya. Ini keutamaan anak yang perlu kita rindukan gitu loh. Jadi jangan nggak punya anak, sayang nggak punya anak. Dan anak ini juga bikin hati kita lembut, bikin kita lebih dewasa, bahkan bikin kita lebih berilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan bagi kita semuanya dan berikan keturunan yang baik pada yang nanya ini, diberikan keturunan yang baik, yang saleh, yang salihah. Bisakah manusia mengklaim orang lain bahwa seseorang berbuat syirik? Nah, bisakah manusia mengklaim orang lain kalau dia berbuat syirik? Iya, bisa. Dia telah berbuat syirik, kita bisa klaim dia. Tapi mengatakan dia musyrik, keluar dari Islam, ini masalah lain. Tapi kalau apa yang dilakukan adalah perbuatan syirik, iya, boleh. Orang berbuat syirik kita bilang itu perbuatan syirik, nggak boleh kita ngelakuin perbuatan kayak gitu. Orang itu telah berbuat dosa syirik. Tapi apakah dia musyrik, keluar dari Islam, ini masalah lain. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut melakukan hal itu dari kejahilannya, karena dia hidup lingkungan yang penuh kesyirikan, sampai akhirnya dia nggak tahu itu perbuatan syirik atau bukan. Karena anak sendiri pernah nguburin orang di kuburan, begitu mau keluar kuburan, ngelihat dari jauh ada yang doa di kuburan. Anak kecil, anak SMP, doa di kuburan. Padahal itu kuburan Habib. Jadi anak kayak kurang yakin itu keluarganya. Akhirnya anak datang ke anak tersebut. Anak tanya, kenapa kesini? Ada yang dipengenin atau apa? Kata anak ini apa? Bentar lagi mau ujian, mau minta kemudahan. Anak bilang, ini mungkin orang yang di dalam kuburan ini mungkin benar dia orang soleh, mungkin dia wali minal aulia, mungkin dia benar-benar orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan, tapi bukan masalahnya, bukan itu orang baik atau bukan, itu wali atau bukan itu masalahnya. Masalahnya dia nggak bakal ridho kita ngelakuin kayak gini. Rasulullah sendiri nggak bakal ridho kalau kita minta-minta. Nah, itu tuh kita nggak bisa bilang langsung si anak ini dia musyrik keluar dari Islam, nih anak nggak bisa. Bisa jadi ini anak nggak tahu, bisa jadi ini anak tumbuh dan berkembang di atas lingkungan yang memang itu yang dia tahu, bahkan mereka taunya itu baik dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bilang apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah perbuatan syirik, iya boleh. Itu perbuatan syirik. Tapi apakah dia musyrik atau enggak? Nah, ini punya masalah lain. Jangan langsung disyirikkan, keluar dari Islam, kafir, murtad, masuk neraka, kekal di dalamnya. Jangan, tapi dinasehati, dibilang, dicoba diajak untuk kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk anak pribadi dan juga para penanya dan juga jamaah yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.